Apakah JKT48 sudah kembali JKT? Mari kita bahas. Yeay! Selamat datang kembali di konten membahas, sebuah konten yang akan membahas apapun yang sekiranya lagi pengen gue bahas. Udah lama gue gak ngomong kayak gitu. Yes, datang lagi di konten membahas. Pokoknya kalau setupnya udah serius gini, ada lighting, ada apa kayak gini-gini, ini tandanya udah konten yang serius, setupnya aja seriusin gitu. Anyway, ini udah setahun hampir 2 tahun kali. Terakhir gue bikin yang membahas itu setahun kali. Di konten membahas ini gue ingin coba untuk recall. By the way, tunggu sebentar. Gue ingin recall lagi tentang JKT48. Masih tentang JKT48. Karena kalau JKT-nya gak dibahas, kita gak bisa bahas idol grup lain. Setahun telah berlalu dari terakhir gue bikin konten JKT48 zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya, kalau gak salah itu judulnya. Dan di video kali ini gue ingin coba untuk recall lagi. Apakah JKT48 sudah kembali seperti JKT yang sedia kala, atau ada ataunya nih, JKT48 malah makin jauh. Kita recall di JKT48 Fight setelah Fight tuh 2026 ini kan baru mulai. Iya, 2026 baru mulai. Dan gimana nih kita mau recall lagi. JKT48 udah ngelewatin beberapa zaman. Ada Golden Era JKT, ada JKT48 Tribus, JKT48 One, JKT48 New Era, dan sekarang ada di JKT48 Fight. Ketika JKT48 New Era kemarin, gue banyak protesnya, gue banyak banyak ngutarain isi hati gue yang dimana JKT48 itu udah nggak JKT dan lain sebagainya, gitu-gitulah. Dan di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan sudah, setengah tahun JKT48 Fight dimulai. Dan kita akan coba bahas dari awal sampai detik ini. Apakah JKT48 menjawab pertanyaan-pertanyaan gue sebelumnya? Apakah JKT48 sudah mulai kembali ke track yang seharusnya gitu? Di sebelumnya gue pernah bilang salah satu masalahnya adalah di internal JKT48 yang dimana JKT48 manajemen itu gue bilang harus mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan dan mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Di JKT48 Fight kali ini kita recall dulu ada beberapa hal yang udah dilakuin sama manajemen JKT48, yaitu ada tim, terus ada request hour, teater sementara, betul, ada teater sementara. Jadi ada teater sementara, tim, sama request hour, bertiga itu ya. Tahun ini bertiga itu. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa dibilang mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan dan mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari 3 program ini, mungkin karena masih panas-panasnya kali ya, lagi awal-awalnya, gue gak tahu juga. Semoga terus kayak gini. JKT48 udah berusaha untuk back to track lagi, udah berusaha untuk kembali ke jalurnya, udah kembali berusaha untuk ya kembali seperti sedia kala lah yang tadi gue bilang. Pertama kita bahas dari project pertama JKT48 dulu, yaitu adalah kembalinya tim JKT48. Yes, ini adalah project JKT48 Fight yang bisa dibilang salah satu yang paling gue tunggu, yaitu JKT48 tim. 3 tim balik. Kalau dulu kita punya tim J, K3 dan T, sekarang kita punya tim Love, Dream, dan Passion gitu. 3 tim ini sebenarnya udah bisa bikin JKT48 itu kembali ke kembali ke sedia kala, kembali ke titik awal. Bukan kembali ke titik awal, tapi lebih ke menjawab masalah-masalah yang ada di JKT48 sebelumnya. Kalau kita mundur 1 masa ke belakang, di masa JKT48 New Era, salah satu problem yang terjadi adalah jadwal member. Jadwal member itu paling sering dibahas, paling sering dikonfrontasi sama fans-fans JKT48, yang dimana banyak nih member-member yang jadwalnya banyak banget, sering banget dapat jadwal, tapi di satu sisi ada member-member yang bahkan jangankan untuk dapat jadwal, itu dianggap member aja kayaknya enggak deh gitu. Karena udah bener-bener dia loss-lossnya, dia udah bener-bener kayak ya ini, bahkan contohnya adalah kayak Kimi
gue tuh sempet lupa bahwa JKT48 tuh udah punya member namanya Kimi gitu loh. saking nih member pada masa itu nggak pernah dapet jadwal gitu loh, atau bisa dibilang sekalipun dapet ya yang penting ada aja gitu. Sedangkan ada yang tadi gue bilang ada member-member juga yang banyak banget dapet jadwalnya, dia lagi ya, Grisel lagi, Freya lagi, Mute lagi gitu. Ya pokoknya orang-orang itu lagi gitu. Dan ini jadi apa namanya, jadi problem, jadi perdebatan di teman-teman fandom JKT48 yang kayaknya JKT harus balikin tim dan segala macamnya, karena mau nggak mau tim itu udah jadi bagian dari JKT48, bukan cuma JKT sebenarnya tapi semua 48 group udah pasti punya tim, tergantung konsepnya masing-masing aja. Dan ya di JKT48 fight JKT48 telah menjawab itu. JKT48 mengembalikan 3 tim dengan ya walaupun secara look, secara image kita nggak bisa lepas dari JK3 dan T. Walaupun mereka sendiri member-membernya udah bilang bahwa kita nggak mau disama-samain, kita nggak mau tim J ya tim J, beda, jangan sama-samain nama Passion, tim K3 ya K3, jangan samain kayak Dream, tim T ya tim T, beda sama tim Love dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini kita nggak tahu nih, di saat video ini diupload gue nggak tahu nih, mungkin 5 tahun kelamaan, setahun setengah, mungkin sampai 2 tahun setelahnya mungkin udah berubah, udah punya image masing-masing. Tapi sampai detik ini yang kita lihat ya tim Passion tuh masih J banget, tim Dream tuh masih K3 banget, dengan absurdnya, dengan energiknya mereka, dengan kocaknya mereka, itu K3 banget gitu. Sedangkan kalau ngelihat tim J, di masa itu yang elegansi banget, ngelihat tim J yang mature banget dan lain sebagainya, iya itu Passion banget gitu. Atau kalau enggak kita lihat dari 3 musik video klip mereka deh, 3 musik video klip mereka, Dekat Namun Jauh, Wakaka People, sama 12 Seconds. Ya 2 image ini udah ngegambarin JK3 dan T gitu. Jadi mau dibilang lepas mungkin karena masih awal kali ya, jadi mereka masih eksperimental. Kita tungguin aja apakah JKT yang tadi gue bilang akan kembali seperti sedia kala, yang dimana kalau memang JKT48 itu kembali seperti JKT gitu, gimana ya maksudnya, JKT48 kembali ke masa ke golden eranya itu, kembali ke golden eranya, nah itu dia, masa dimana JKT48 benar-benar explore gila-gilaan, tim J di-explore habis-habisan, tim K3 di-explore habis-habisan, tim T di-explore habis-habisan, semua hal dilakuin, ya itu udah nunjukin JKT48 se-eksploratif itu. Sedangkan untuk tim JKT48 sekarang ya masih di situ-situ aja gitu. Tim Passion masih J banget, tim Dream masih tim K3 banget, tim T masih tim Love banget gitu. Ya gitu deh. Tapi karena kembalinya tim, habit JKT48 dengan konsep tim, dengan warna, dengan jadwal yang lebih tertata dan lain sebagainya, ini bikin JKT48 udah mulai balik. Kayaknya kita ngerem deh, kayaknya kita udah kejauhan deh salahnya gitu. Jadi mereka udah mulai kembali gitu. Terus juga dengan apa tadi, setelah tip request hour ya, dengan adanya request hour kemarin gue nonton juga nih bareng sama sini lo. Nah Dede lagi orangnya, main karakternya Dede lagi. Nggak, tapi dengan request hour kemarin gue sama sekali tidak mempermasalahkan apapun dari JKT benar-benar mengembalikan request hour setelah 2021, berarti 5 tahun. Oh iya 5 tahun ya. Wow. Setelah 5 tahun ya iya betul, satu periode presiden, betul ya, gue mah gak jujur, bener gak salah. Setelah 5 tahun berlalu, akhirnya JKT48 kembali mengadakan request hour di event JKT48, salah satu event JKT48 yang kembali hadir lah di request hour, di JKT48 itu request hour. Gue gak bisa protes secara acara, gue gak bisa protes secara lagu, gue gak bisa protes secara penampilan dan lain sebagainya, karena ya request hour ya emang itu fungsinya. Bukan manajemen yang menentukan, tapi kita yang menentukan sebagai fans. Tapi itu juga menjawab kenapa ya kalau di video gue yang setahun yang lalu, di channel gue yang udah hilang itu, kan ada 3 faktor ya.
ada 3 isi dari satu faktor, yaitu faktor internal. Ada manajemen, member, dan fans. Tiga-tiganya harus saling berkaitan, tiga-tiganya harus saling mendukung. Dengan adanya request hour kemarin, kontribusi fans kembali setelah SSK pastinya. Setelah SSK, kontribusi fans kepada member dan manajemen ya ini kembali kelihatan lah gitu, dengan lagu-lagu yang masuk, dengan ya request hour, just request hour gitu, just normal request hour lah. Dan sekarang setelah dari project team, setelah itu kita ke request hour beberapa waktu yang lalu, setelah itu kita sekarang lagi ada di fase menuju teater sementara. Teater sementara bukan satu hal yang baru, lagi-lagi ini kembali diadakan teater sementara. Sorry, tahun lalu tuh ada nggak ya? Terakhir 24 ya? Terakhir 24, 25 kosong nggak ada, 26 baru ada lagi teater sementara. Ya, dengan JKT48 bikin banyak event dalam 1 tahun, ada request hour, ada pembentukan tim, terus ada teater sementara yang baru mulai. Iya bener, baru mulai di saat video ini dibuat baru dimulai ya teman-teman. Jadi kalau kenapa? Surabaya. Oh iya masih Surabaya, bener baru dimulai di Surabaya. Jadi kalau teman-teman nontonnya 2040 ya, bang nggak ada, goblok. Udah nggak ada dong. Nah sampai mana tadi gue? Teater sementara baru aja dimulai. Semoga nggak ada hal-hal aneh di saat video ini dibuat ya, pastinya nggak ada hal-hal aneh yang menjadi ketidakpuasan para wota di teater sementara. Dan gue harapin apa yang terjadi di teater sementara terakhir kali mungkin bisa terjadi lagi ya. Jadi buat lo semua yang mupeng pengen disamperin Osi di bangku penonton ya kan? Ya itu bisa kejadian lagi gitu lah. Possible gitu, itu masih possible banget. Jadi untuk tiga kegiatan besar JKT48 dalam 6 bulan ini, gue bisa bilang JKT48 udah kembali on track. JKT48 berusaha untuk yuk kita coba balikin lagi JKT48 ke JKT yang JKT, dimana JKT48 tuh isinya ya bukan cuma orang yang saklek AA doang gitu, enggak, tapi berani explore, sebuah grup yang berani. Tulisan di teater pada masa itu sophisticated show tuh bukan cuma sekedar tulisan gitu, tapi beneran sophisticated, beneran futuristik, beneran melampaui zamannya, beneran sehebat itu. JKT48 berhasil jadi trendsetter di masanya. Ya semoga JKT48 kembali seperti sedia kala, dan impactnya adalah dengan ditambahnya lagi faktor eksternal, yaitu lagi-lagi kalau teman-teman yang belum nonton video gue di channel gue yang lama, atau mungkin nanti gue upload di sini juga kali ya, video gue tentang ngebahas faktor internal dan eksternal JKT di video gue di channel yang lama. Selain faktor internal ada faktor eksternal. Faktor eksternal sebuah faktor yang membuat sebuah grup itu makin besar. Di salah satu isinya itu ada brand deals, kerjasama brand, yang dimana kerjasama brand ini bikin sebuah grup itu makin besar. Terbukti dengan beberapa project-project kerjasama JKT48. Salah satunya adalah yang paling baru, Pop Ice. Oh iya bener, Hauka bener ya, ada Pop Ice, ada Hauka. Ini bikin JKT48 makin kembali naik ke permukaan dan lain sebagainya. Yang tadinya masih di situ-situ aja, kita mulai naik lagi di pasar kita sendiri, di pasar nasional gitu. Jadi sebelum kita kembali go internasional, daripada go internasional cuma jadi 2 kata lucu versi JKT48 gitu kan, go internasional lucu banget tuh. Pada masa itu lucu. Sekarang mungkin akan lebih possible, akan lebih keren lah, akan lebih keren gitu dan lain sebagainya. Jadi buat JKT48 sekali lagi congratulations, karena kalian udah berhasil kalian sudah berhasil untuk kembali menjadi grup yang seperti sedia kala gitu. Kayak raja yang lupa kalau dia tuh punya Alzheimer, tapi ya sekarang udah mulai sembuh gitu, dia udah mulai inget lagi, gue raja ya gitu. Gue raja ya gitu. Karena
Jadi itu dia. Jadi JKT48 gue harap selama gue nggak tahu nih kepemimpinan Freya sampai kapan, gue juga nggak tahu apakah selama JKT48 fight kali ini akan terus-terusan dipimpin sama Freya atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi hopefully JKT48 akan kembali ke track yang seharusnya. JKT48 akan terus berada di situ sampai yang namanya go internasional tuh bukan cuma jadi dua kata lucu. By the way, PR lu masih banyak JKT48 ya. Gue nggak tahu nih lu nonton videonya apa nggak, kayaknya single ya siapa gue gitu. Apalagi channel gue baru hilang lagi ya kan. Jadi kayak ya tolong nih, PR lu masih banyak. Itu website jangan UI-nya doang dibagusin, tolong ya. Cloudflare-nya juga dibagusin. Anyway, itu hasil pemikiran kepala gue selama ngelihat JKT48 di 6 bulan ini atau JKT48 Fight ini. Kalau teman-teman punya pendapat juga, kita ngobrol bareng-bareng di bawah. Kita ngobrol, tulis kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau mau ada bintang tamu, kalau mau ada apa, jangan lupa untuk klik link di bawah. Itu ada saweria.co di bawah. Itu lumayan tuh ceban-ceban tipis di situ ya, saweria.co, untuk nambah-nambah pundi-pundi keuangan untuk bisa ngundang bintang tamu yang ada di sini lah gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten membahas berikutnya. Dadah.